Yang gotong gua tuh di kanan 3, kiri 3. Wah itu katanya lu kecil tapi berat banget katanya. Kenapa katanya? Menurut gua di situ udah nggak tahu gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Bayu di sini di Story One ID. Kali ini gue kedatangan nih kawan gue bersama Andi, Bang. Oke. Bang Andi ini akan menceritakan perjalanan dia naik gunung. Kegiatan lu apa nih, Bang, sekarang ini? Bantu-bantu orang tua, Bang. Bantu orang tua ya. Oke. Terus lu mau ceritakan kemana nih, Bang? Gunung Salak, Bang. Gunung Salak. Iya. Oke. Gak usah lama-lama buat kalian yang di sana. Yuk kita dengerin ceritanya dia. Gini Bang, gue pengen cerita gunung yang paling suka gue daki gitu ya, ke Gunung Salak gitu. Mungkin karena alasannya itu dekat dari rumah, menghemat biaya gitu. Jadi kita seneng aja kalau ke Salak itu gitu, cepat waktunya. Padahal dulu sebenarnya gue punya pengalaman buruk gitu waktu ngedaki Salak. Dulu itu sekitar kalau nggak salah 2014 Bang ya. Kita ada pendakian bersama dari tempat kerja. Kita ngedaki tuh lewat pos Cimelati waktu itu. Waktu itu pos Cimelati itu belum ada yang jaga Bang, masih naik-naik aja gitu dulu. Paling ada warga gitu yang jaga. Dulu kita pendakian sekitar 30 orang lah Bang. Waktu naik gunung itu sekitar jam 8 lah kita baru naik tuh. Jam 8 tuh kita naik tuh dari pos ya. Dari pos tuh lewatin hutan pinus tuh Bang, pinus. Sampai langsung pos 3 lah Bang, ada kayak mata air gitu Bang. Sebenarnya bukan mata air, kayak selang warga gitu, cuma buat minum para pendaki gitu. Jadi ada buat ngambil airnya. Situ sekitar siang lah Bang. Jam 11 paling nyampe pos 3 baru. Karena kita mungkin banyak ya, 30 orang, jadi mendakinya berurutan gitu. Nah di sini gue pengen cerita Bang, jangan kayak gue gitu ya. Gua tuh dulu tuh jeleknya kalau mendaki tuh suka teriak-teriak gitu Bang. Mungkin juga karena gue supporter gitu ya, resep nyanyi-nyanyi gitu sama bocah. Sedangkan mitosnya kan kalau Gunung Salak ya orang gak boleh sompral gitu ya. Gunung Salak tuh mistisnya kan kental banget ya. Wah gue tuh kalau setiap jalur tuh saut-sautan gitu sama teman gue gitu. Misalnya Borja Roma gitu, temen gue Borja Roma lagi gitu. Wah teriak-teriak lah sepanjang jalan ya. Sampai di atas tuh siang kira-kira Bang, di puncak tuh. Terus tuh selama di puncak juga kita sering bercanda tuh. Apalagi kan di puncak tuh ada kayak petilasan gitu Bang, kayak makam Mbah Salak kalau pendaki bilang sih. Itu tuh ada gubuk, ada kayak petilasan gitu, kayak makam ya. Dari pos Melati ke puncak berapa lama? Kita waktu itu 6-7 jam lah Bang. Di puncak tuh mantep Bang, kalau Salak tuh sepi gitu ya, nggak ada pendaki lain, cuma kita doang. Emang kita rame sih 30 orang, jadinya cuma kita itu doang. Nah saya sukanya Salak tuh gitu Bang, nggak rame pendaki gitu. Berhubung karena ini pendakian bersama aja gitu, jadi rame. Jadi gue kebawa suasananya bercanda mulu gitu, teriak-teriakan gitu. Kebetulan kan itu kalau nggak salah itu pas 17 Agustus Bang, ngerayain 17 Agustus bareng komunitas Pari itu waktu itu dari pabrik Bang. Nah nggak cukup teriak-teriak, gue itu
waktu pas upacara tuh kan ngadain upacara, selesai upacara gue bakar ini bang, supporter kan tuh smoke bom. Nah gue di puncak tuh bakar tuh sama bocah. Kebetulan gue ngajak dari Roma Klub Bogor kan tuh, dari rame-rame tuh kita bakar, kita nyanyi-nyanyi itu di atas tuh. Pas itu teman kita salah satu mungkin ada yang bisa ngeliat gitu atau gimana gitu ya, dia sebenarnya pengen ngebilangin, tapi gue udah terlanjur bakar-bakar kayak gitu ya, gue sambil nyanyi-nyanyi udah tuh bang di atas. Akhirnya pas udah gue baru bilangin apa ya, ini salah, aku nggak boleh gitu apa ya. Akhirnya gue kan, wah iya, tapi gue jawabnya sambil bercanda-canda gitu bang, nggak terlalu seriusin gitu. Tapi teman gue juga biasa lagi gitu, apa ya. Terus tuh kan habis upacara itu kan kita turun tuh bang, mau turun kita ngopi dulu, terus gue bercanda lagi tuh sama temen gue tuh, itu Mbak Salak udah kasih kopi belum? Udah semalam gitu, sama bocah tuh kopi, cuma nggak pakai gula jadi pahit gitu, canda ya. Akhirnya tuh kita turun tuh bang, emang pas turun juga gue rasanya gimana gitu ya, kayak lemes aja gitu ya. Padahal pas turun, biasanya kalau gue naik gunung tuh pas turun tuh lari gitu, semangat ya, enak kan. Itu gue lemes kayak gimana ya, kayak jalan gitu, aduh udah jomplang gitu bang. Pas itu turun tuh nyampe pos 3 tuh bang, masih sore tuh, sekitar jam 2 lah, jam 3 lah. Kita tuh memang pada istirahat di situ tuh, pada ngopi apalah ya. Kebetulan bang kalau gua istirahat tuh suka buka baju ya, masih suka teriak-teriak juga itu bang, masih. Udah gitu teman gua tuh masak air tuh di situ, bikin nyalain kompor, masak air kan. Akhirnya air tuh masih mendidih bang. Terus gua di bawahnya tuh lagi beresin keril ya. Tahu-tahu tuh temen gua tuh nendang nesting bang. Kenalah pantat gua bang itu nesting. Isinya air mendidih. Gua langsung kelojotan bang. Dari kompor tuh, itu kan undakan bang. Jadi gua di bawahnya, kompor di atas tuh nggak jauh lah. Jadi pas ditendang tuh loncat gitu kok nestingnya. Sama temen gua tuh. Emang temen gua itu partner bercanda gitu. Jadi tuh pas di situ wah gua langsung, karena gua langsung dibukain kan tuh. Pantat gua udah melepuh ya. Wah gua udah nggak peduli dah. Padahal di situ ada cewek ya. Gua udah nggak pakai celana tuh. Akhirnya tuh kan dari senior pari tuh kita dibikin tandu dadakan tuh. Pada nebang pohon tuh bikin tandu, kasih sarung. Kita seadanya, akhirnya gua digotong tuh ke bawah. Yang gotong gua tuh di kanan 3, kiri 3. Wah itu katanya, lu kecil tapi berat banget katanya. Ngapa katanya. Padahal gue di situ udah nggak tahu, gue ngomongnya udah kagak jelas kata bocah. Gue juga nggak sadar itu udah. Karena panas banget pantat gue ya, udah. Temen gue suruh ngipasin terus, kipasin. Gue digotong tuh lama juga. Padahal pas naik tuh ya ke pos 3 tuh nggak terlalu ramah bang. Itu pas turun bang lama banget. Kita sampai kena malam. Padahal yang gotong gue tuh ganti-gantian. Ada 9 orang kali bang ganti-gantian. Sampai bawah jam berapa ya? Kita di pos 2 tuh sempat berhenti dulu bang. Maghrib tuh berhenti tuh maghrib. Wah gue udah lihat kanan kiri kan gelap ya. Gue udah kagak berani lihat kanan kiri gitu ya. Kayaknya ada yang ngawasin aja gitu bang. Pas sampai bawah jam 7 malam kayaknya bang itu. Wah, jalurnya juga kan buat gotong orang Cimelati susah banget ya bang. Jalurnya emang Salak mantep dah. Juga gua nggak lupa nih terima kasih sama senior pari nih yang nolongin gua. Itu gua sebulan bang sampai nggak kerja itu gara-gara itu. Gue bisa jalan cuma gue nggak bisa pakai celana gitu bang. Jadi pakai sarung bang, kayak orang sunatan. Di rumah juga gue bang pas kejadian itu ya,
Gue kalau tidur tuh kayak ngerasa ada yang diawasin gitu bang. Kalau tidur di rumah gitu selama sebulan tuh bang. Akhirnya tuh gue janji gitu ya, kalau gue sembuh gue mau naik lagi ke atas nih gitu, ke Salak. Akhirnya tuh bang, setelah sebulan sembuh lah, gue putusin gue buat naik lagi ke Salak. Kayak gue udah janji aja gitu, kalau gue bisa sembuh lagi gue pengen naik Salak lagi gitu. Pengen kayak ada yang minta maaf lah gitu ya, karena mungkin terlalu sompral apa gimana gitu ya. Gue lagi tuh bareng teman-teman Jack Venture tuh kebetulan, wah gue ikut bareng. Ada gue naik lagi tuh bang lewat Cidahu, waktu itu tektokan gue sama anak Jack Venture. Lagi itu kita berangkat naik motor tuh bang lewat Cidahu. Padahal gue waktu itu belum pada kenal tuh sama komunitas Jack Venture tuh bang. Akhirnya naik tuh gue nggak kenal juga, ikut aja karena gue punya janji gitu ya, pengen naik lagi. Akhirnya naik tuh gue bang. Waktu naik itu juga lumayan juga sih bang mistisnya gitu ya, apalagi Cidahu gitu, lumayan tuh jalurnya bang. Kita naik jam habis subuh lah bang, kita setengah 6 tuh naik, nyampe atas tuh jam 12 tuh bang. Mungkin karena kita pada bodepekan jadi cepet tuh, padahal jalurnya wah luar biasa bang itu. Itu teman-teman gue anak Jakarta itu kalau diajakin ke Salak lagi ada yang nggak mau gitu bang, agak gitu. Mungkin karena Salak jalurnya wah luar biasa gitu ya. Gunungnya emang pendek tapi treknya dapet semua gitu bang, dari becekannya, pacetnya, mantap lah. Wah kita pasti puncak ya, sekedar ngopi-ngopi aja sebenarnya sih, emang aneh gitu dalam hati. Wah sama ibaratnya sama alam di situ meminta maaf gitu. Waktu pendakian sebelumnya itu banyak apa ya, kayak kurang sopan gitu sepertinya ya, ngebakar smoke bomb, red flag segala lah. Kita teriak-teriak. Kita di situ nggak lama bang, kita sekitar sejam di atas ya. Jam 1 turun lagi tuh. Kita ngopi-ngopi, goreng cireng lah tuh. Terus itu turun lagi. Kita kena malam juga bang pas turun. Sempet tuh gua jalan tuh waktu itu berapa ya, kalau nggak salah 8 apa 7 gitu bang. Pas udah lewat Simpang Bajuri tuh kita kena malam tuh bang, pas di Simpang Bajuri sama bawah udah lumayan lah, udah nggak terlalu jauh sebenarnya. Cuma kita tuh pas kena maghrib tuh hening waktu itu bang, kagak ada yang ngobrol satupun juga. Sampai pas satu waktu tuh temen gue yang paling depan tuh langsung minta gantian bang, minta gantian posisi. Weh lagi tuh kalau nggak salah Bang Ragil tuh minta gantian, lu depan. Kita biasa kalau pas pendakian tuh nggak mau cerita gitu, pas sampai pos baru udah pada cerita tuh, ngeliat ini ngeliat itulah gitu. Pas itu kebetulan katanya Bang Ragil kalau nggak salah ngeliat pocong gitu bang, pas depan muka gua tuh katanya. Wah lumayan juga emang pas maghrib udah kacau tuh, suasananya hening gitu. Tapi dari situ gue nggak pernah kapok gitu ke Salak ya bang. Pas emang ketemunya teman-temannya yang ngajakin ke Salak mulu gitu. Dari situ gue sempet diajakin anak Citerep ya, jejak Citerep tuh buat naik Salak 2 itu bang. Salak 2 kalau buat transportasi lebih deket itu bang, naik motor lebih deket. Jadi itu paling enak lah menurut gue. Kalau buat ngopi gitu, ngecamp, asik banget lah. Udah gitu kalau dulu kan hutannya masih rapat gitu bang. Kita tuh kalau ke Salak 2 tuh harus bawa golok gitu, buat ya jalan gitu. Pesan gua buat teman-teman pendaki ya gitu, janganlah seperti gua gitu,
Karena gunung itu kan harus sopan lah. Karena di gunung itu kan ada yang menjaganya mungkin ya, ada juga para binatang-binatang lah. Jadi kita harus jaga sikap, jaga adab lah gitu kalau di gunung, kita agar kita tidak menyakiti gitu apa yang ada di gunung juga gitu. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua gitu, terutama buat gue lah gitu. Pengalamannya ini gak terlalu itu lagi kalau di gunung gitu, gak suka teriak-teriakan lah. Karena kalau di gunung ramai juga mengganggu banget pendaki yang lain gitu. Thank you banget udah dengerin cerita gue. Mungkin cerita gue cuma segitu ya. Tapi sebenarnya kalau pada pengen mendaki ke Salak tuh, wah mantep dah. Makasih nih buat yang mau mendengarkan semuanya ya. Ya mungkin cerita gue sampai segini aja. Semoga bisa mengambil positifnya, negatifnya dibuang. Sekali lagi terima kasih udah mau dengerin cerita gue. Nah, itu ceritanya dari Bang Andi. Thank you banget ya Bang. Iya, buat kalian yang di sana dengar cerita ini, semoga bisa kasih informasi dan ambil sisi positifnya aja, negatifnya buang. Buat kalian yang lagi di sana nonton, jangan lupa subscribe, like dan komen. Bersama gue Bayu di sini. Hadi di sini. Oke, di Story One ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.